Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatul ulama al-a'izza wal kurama, para kiai, para bunyai, para pimpinan dan pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, para sesepuh yang sama-sama kita ta'zimi, kita mohon restu, kita mohon doanya. Spesial Sayyidil Akh Gus Haji Muhammad Haris, calon Bupati Kabupaten Probolinggo, semandar moga teka hajat biiznillah, bi'aunillah, biqudratillah. Moga-moga beliau bisa menjadi pemimpin Kabupaten Probolinggo, membawa Probolinggo makin maju, makin sejahtera, makin maslahah, manfaah, barokah, sehingga seperti cita-cita beliau, Probolinggo menjadi dairatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, atau yang mewakili yang kita hormati, Kepala Desa, Pak Klebun, tokoh-tokoh masyarakat, ben sedejenah tamu undangan si badan kawula amul jage, panitia, bantu sareng tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, bapak-bapak, ibu-ibu, tantretan sedajenah, dan seluruh jamaah adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Malam kadentok gula ben panjenengan sedaja menghormat dan memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneka wajib hukumah. Iso terus taga iki. Ke menurut dan kula memperingati Maulid Nabi neka
Jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memang Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, akan tetapi memperingati Maulid Nabi itu sebaiknya setiap hari. Tujuannya supaya penceramah-penceramah itu laris. Jadi sesering mungkin kita memperingati Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali dan terus diingatkan pada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, perilaku hidup Nabi yang merupakan cermin agung bagi kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhai Allah. Begini para jamaah, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Kula ben panjenengan sedaja neka menabi eokur emboh dorong-dorong diguyu agel lho pian ki kula nek sekone oneng jam Madura ki ngerti to tak bisa mutorake. Kita ini kalau dihitung jaraknya dengan Rasulullah sangat jauh, sementara kita diperintahkan untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah. Rasulullah lahirnya tahun 571 Masehi. Kita sekarang hidup di tahun 2024 Masehi. Berarti jaraknya udah 1453 tahun. Rasulullah itu kalau digambarkan ibarat sumber mata air. Mencak medurna aing. Dimen waktuna delegasi senentokake bahasa neka utusan dari Madura neka tak bisa ngucap R, jadi R neka jadi eng, air ya aing. Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, sangat jernih, sangat bening. Sedangkan kita itu ibarat sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Apa cak medurna? Lekoh. Nggih aing se lekoh. Ki menabi Kanjeng Nabi neka aing se bersih, jernih, bening. Menabi kula ben panjenengan sedaya neka aing se lekoh. Rasulullah itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Kita ini sungai-sungai kecil yang airnya lekoh. Malah ada yang bukan sekedar sungai kecil wis dadi peceren, pojokan. Malah ada yang udah lebih parah lagi jadi sapi tank. Nah, kita ini hidup di zaman keruh, zaman lekoh. Aing neka menabi lekoh. Napa sih tadi isina tak jelas. Engkin apa punten? Isina tak jelas. Soalnya air lekoh. Bisa kan? Karena airnya keruh, maka isinya nggak jelas. Ini kecil apa besar? Ini kenek apa raja? Lanjeng apa ndak?
pendek ya. Neka pandek napa lanjeng, neka kene apa raja, tak jelas. Soal airnya lekoh. Iki gembu apa atos, lincip apa bendol, ndak jelas. Nah kita sekarang hidup di zaman yang tak jelas. Neka saen apa jube, neka bener apa salah, neka halal apa haram, tak jelas. Neka ahlu sunnah wal jamaah napa punten, beneh ahlu sunnah wal jamaah, tak jelas semangkin. Neka Islam napa beneh Islam, tak jelas. Buktina se Islam nyolong, se tak Islam juga nyolong. Emboh yang enggak Islam nyolong, yang Islam juga. Coba yang keras jawabnya. Yang enggak Islam korupsi, yang Islam juga. Yang enggak Islam tukaran, acarok. Masuk kudu acarok tukaran. Tukaran itu apa ya? Atokar. Ya. Se bener Islam atokar, se Islam juga atokar semangkin nikah. Tak jelas. Ya Allah, saya Islam gendaan, saya Islam juga. Kita hidup di zaman yang keruh, lekok, tak jelas. Mana yang kiai, mana yang bukan kiai, sekarang tak jelas. Kadang tampilan luarnya ya kayak kiai, pakai jubah lanjeng, lebar. Tasbihnya jeraja, bener dari kayu, kelapa erentengin, angguin tasbih. Anggap kiai padahal tak bisa ngaji. Sekarang tidak jelas. Kayak yang berada di sebelah kanan itu, pakaiannya berukut, nutup aurat, pakai jilbab. Apakah kalau sudah begitu jaminan mereka adalah wanita-wanita solihah? Enggak. Apakah kalau sudah pakaiannya berukut, berjilbab dan datang di pengajian pasti anti nyelatu bojo? Kadang pakaiannya berukut, pakai jilbab tapi suka ngomelin suami. Ada apa enggak? Orangnya datang. Aku tahu kayaknya malam ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Udah, makanya wajib hukumnya bagi kita yang leko-leko ini, yang keruh-keruh ini, untuk mendekat ke sumber mata air, mencari air yang bersih, mencari air yang jernih, mencari air yang bening. Dan sumber mata air itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bisa mendekat ke sumber mata airnya, minimal kita mendekat ke sungai-sungai raja, airnya masih terjaga kebersihannya. Sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, agar kita yang leko-leko ini, agar kita yang butek-butek dan keruh ini mendapatkan gerojokan air bersih, air jernih, air bening dari sungai besar tadi, sehingga lama kelamaan leko kita jadi hilang, kita akan menjadi bening, bersih dan jernih. Nah kemudian pertanyaannya, pesera neka sungai-sungai raja yang harus kita dekati untuk mendapatkan air bersih, jernih dan bening tadi, tak lain dan tak bukan adalah para kiai, para ulama, kiai ongguan. Karena akhir-akhir neka banyak kiai sing tak ongguan, menabi kiai ongguan neka oneng ngaji, menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan.
Itu kiai beneran. Jadi ngajinya runtut, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu kiai beneran. Kalau kiai nggak beneran itu ngajinya bukan Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Dia punya guru besar yang sanad ilmunya sambung kepada Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikohnya ikut torikoh internetiyah. Ini perlu saya sampaikan para jamaah, karena belakangan ini mulai muncul propaganda anti kiai, anti ulama, anti kitab kuning. Mungkin panjenengan pada oneng di media-media sosial berseliweran, sesama ulama dibentur-benturkan, sesama kiai diadu domba. Tujuannya adalah menjauhkan umat dari ulama. Kalau umat sudah menjauh dari ulama, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Sekarang tuh ada orang-orang yang memprovokasi, udah nggak usah kiai-kiaian, ngapain pakai kiai-kiaian, langsung Rasulullah. Wong kiai sama manusianya kok, makan yo nasi, kentut yo basin. Langsung Rasulullah. Lah orang yang bilang nggak mau kiai terus langsung Rasulullah, dia ketemu Rasulullah itu kapan? Bila tepanggi sareng Rasulullah. Gayanya ngocak tak mau kiai langsung Rasulullah. Orang yang seperti itu kapan ketemu Rasulullah? Mimpi aja ndak. Terus dia kenal Rasulullah itu dari siapa kalau bukan dari kiai? Betul? Dia kenal Allah dari siapa kalau bukan dari kiai? Dia kenal Islam, iman, siapa yang mengajari kalau bukan kiai? Ada lagi yang nggak mau kitab kuning, katanya kitab kuning itu kuno, ketinggalan zaman, udah nggak relevan, udah langsung sumbernya Quran, hadis. Kitab kuning karangan manusia biasa. Lah yang bilang kitab kuning karangannya demit ya siapa? Emang karangan manusia, tapi manusianya nggak sama dengan kita. Justru adanya kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning karya para ulama salaf, itu memudahkan kita untuk memahami Quran, hadis. Karena kitab-kitab kuning itu menjelaskan secara rinci, secara detail kandungan-kandungan makna dalam Quran dan hadis. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau mau langsung mempelajari dari sumbernya, sementara kita nggak punya piranti keilmuan yang cukup, nahwu sorob nggak ngerti, mantek balaghah ndak faham, qawaid usul fikih ndak pernah ngaji, ulumul Quran juga nggak faham, asbabun nuzul, sababul wurud ndak ngerti, gayanya langsung Quran langsung hadis, jeplok cetak kehidup lo kuat nih. Karena mohon maaf ya, otakmu itu sama kayak otakku, ndak mampu kalau mau langsung dari sumbernya, karena kita nggak punya pirantinya. Lah dengan adanya para ulama mengarang kitab-kitab kuning memudahkan kita, sampai ke kita tinggal membaca, memahami, mengamalkan. Ibarat gini, ibu-ibu pengen merasakan harum dan wanginya kembang. Kembang yang wangi-wangi itu kayak kembang mawar, kembang apa lagi? Melati, kembang kantil, kembang kenanga, kembang api, gue nyumet lambemu, kembang api jadi wangi, kembang api ya. Kembang sedap malam. Ibu kan lebih enak pakai parfum yang aroma kembang. Itu juga diolah dari kembang, bibitnya kembang, disuling, disaring, diolah, diproses jadi parfum. Parfum aroma melati, parfum aroma mawar. Ibu malah enak bisa ngatur aroma. Kepingin remeng-remeng ya makanya sedikit aja. Kepingin sedeng makanya ya sedeng. Nah, kepingin semerbak 2 botol pakai mandi. Lah kalau ibu
kepengen langsung menghisap, kepengen langsung merasakan harum dan wanginya kembang dari sumbernya, itu sama kayak ibu langsung menghisap dari kembangnya. Bisa-bisa ndak kuat, pening, pusing. Sama kayak bapak mas pengen minum jamu campur madu, itu kan enak, madu yang sudah diproses tinggal suntek, udek, ngelek. Lah kalau pengen langsung dari sumbernya, berarti bapak pengen minum madu langsung menyedot dari silitnya tawon. Ini malah abuh malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Gini aja, kalau panjenengan baca Al-Quran mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir surah An-Nas, minal jinnati wan nas, Bapak Ibu tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji Rasulullah dalam hal ketampanan wajahnya. Berarti kita tidak diperintahkan mencontoh ketampanan wajah Rasulullah, nggak diperintah mencontoh wajahnya. Andaikan diperintah mencontoh wajahnya, nggak ada yang bisa, karena Rasulullah itu tampan sempurna. Lah wajahmu ya kayak wajahku. Padahal kalau nggak niru Rasulullah namanya melanggar syariat. Rasulullah ganteng, lah wajahmu gitu, berarti wajahmu itu wajah melanggar syariat. Nggak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memuji ketampanan wajah Rasulullah. Padahal Rasulullah itu tampan banget, ganteng, teng 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 teng, sempurna, gentle, handsome, keren. Loh, katanya yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Begini, Nabi Yusuf emang ganteng, tapi kegantengannya Nabi Yusuf itu masih bisa disifati. Orang masih bisa mensifati gantengnya Nabi Yusuf itu begini, begini, begini. Dan orang masih kuat memandang wajah Nabi Yusuf berlama-lama, menikmati kegantengannya. Tapi kalau Rasulullah, saking gantengnya, ketampanannya teramat dahsyat, nggak ada seorang pun yang bisa mensifati wajah Rasulullah dengan tepat. Nggak ada seorang pun yang kuat memandang wajah Rasulullah berlama-lama, saking dahsyatnya. Jadi kalau digambarkan Nabi Yusuf itu rembulan, orang kan masih kuat memandang rembulan berlama-lama, menikmati keindahannya. Rasulullah matahari, kalau memandang matahari, matamu itu, iya matamu nggak akan kuat. Coba pas matahari terik terang-terangnya kira-kira jam 1 siang, ayo pandang kira-kira 1 jam aja, belereng kamu, nggak akan kuat. Seperti itu. Jadi gini mas ya, kalau masih bisa disifati itu belum mentok, karena masih bisa disifati. Laki-laki ganteng, perempuan cantik, kalau kegantengan dan kecantikannya masih bisa disifati satu, itu berarti belum mentok gantengnya, belum mentok cantiknya. Ada perempuan cantik, gimana mas dia? Cantik mas? Oh cantik. Seperti apa cantiknya? Oh pokoknya cantik dia. Bibirnya merah delima, pipinya apel Australia, biji matanya anggur Amerika. Wis pokoknya wajahnya kayak pasar buah lah. Nah, kelamaan siji-siji. Itu berarti belum mentok cantiknya, karena masih bisa disifati satu. Lebih cantik lagi itu kalau Anda udah nggak bisa mensifatinya. Gimana dia cantik? Cantik. Cantiknya gimana? Embuh pokoknya. Pokoknya cantik. Nah, lebih cantik lagi, mentok. Kalau Anda ditanya, gimana mas? Dia cantik. Membayangkan aja, tek, semaput. Membayangkan tok, tek, pingsan. Itu mentok gitu.
Kalau orang Jawa, gulane orang Jawa, itu ada istilah namanya sanepan. Rambutnya ngandan-ngandan ngombak bakung, ikal bergelombang, nggak lurus, nggak keriting. Itu bahasanya ngandan-ngandan ngombak bakung. Lah nek rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Pipinen duren sajuring. Madura juga ada, tapi saya nggak ngerti. Untune miji timun. Jadi buah timun kalau dibelah itu kecil-kecil rata. Gigi yang bagus itu untune miji timun. Lah nek untumu kan genteng korat karit itu. Bangkeane nawon kemit, ya kayak tawon lagi kemit itu mbangkik gitu. Itu bangkeane nawon kemit. Kalau ibu-ibu sini kan bangkeane ngebo meteng. Jadi kayak kebo lagi meteng itu. Ketampanan Rasulullah itu indah. Bahasa Arabnya jamal. Indah itu bahasa Arabnya jamal. Makanya ada nasyidnya itu kan, oh ya jamalu ya jamalu. Itu Nisa Sabian. Nah sekarang yang lagi viral dibawakan sama teman-teman hadroh itu ada menggambarkan ketampanan Nabi, jamal itu. Jamalak ma fisnain ma syafit misluhain jamalak. Jadi jamal, indah itu hampir semakna dengan adil. Kalau adil itu takrifnya kan wad'u syai' fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Lawannya adil adalah zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Contoh, kalau kopiah saya taruh di kepala, ini berarti saya adil, saya letakkan di tempatnya. Tapi kalau kopiah saya taruh di lutut pas waktu konjangan biar dapat berkat dua, karena dikira datang sama anaknya, ini saya zalim namanya. Paham ya? Sendal dipakai di kaki itu adil, tapi kalau sendal dicentelkan ke telinga zalim namanya. Nah, BH di ibu itu adil, lah BH kok dipakai kacamata itu zalim namanya. Wajah yang indah itu organ-organnya tepat berada di tempatnya dan ukurannya proporsional, pas banget, indah. Bibir di sini, hidung di sini, mata di sini, itu indah. Nah kalau misalnya hidung jaraknya terlalu jauh dari mulut kan nggak indah, atau mata jaraknya terlalu dekat dengan telinga, mata kanan dekat dengan telinga kanan, mata kiri dekat dengan telinga kiri, kan nggak indah itu namanya. Rasulullah itu sempurna keindahannya, ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, manusia terbaik dalam segi karakter maupun kurikulum desainnya. Understand? Gak ngerti gak apa-apa, pokoknya yes ngono lho. Sehingga Rasulullah itu kalau lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal sangat tinggi, semisal Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Rasulullah nggak kalah tinggi, nggak kalah gagah, masih lebih gagah, lebih tinggi Rasulullah. Tapi kalau lagi berjalan dengan sahabat yang pendek seperti Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah juga nggak kelihatan terlalu jangkung banget, enggak. Mbok koyoke gak paham kok diomongin ini. Paham ya? Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan baca Quran, maka panjenengan tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji Rasulullah dalam hal nasabnya. Padahal nasab Rasulullah itu nasab terbaik sejagat raya, tapi nggak ada Allah memuji Rasulullah dalam hal nasabnya. Berarti nilai kita bukan dari nasab itu. Makanya kalau punya nasab yang bagus, tolong
jangan membangga-banggakan nasabnya, karena nilai kita bukan dari itu. Halo, kita terlahir dari orang tua siapa, kita terlahir dari keturunan siapa, kita nggak bisa milih, semuanya Allah yang menentukan. Betul? Bapak kita siapa, ibu kita siapa, kita nggak bisa milih. Andaikan bisa milih, saya pilih jadi anaknya presiden. Kita lahir terima beres, kita lahir terima jadi, Allah yang menentukan. Bapak ibu kita siapa, kakek kita siapa, buyut kita siapa, canggah kita siapa, Allah yang menentukan kok. Makanya jangan membangga-banggakan nasab. Apa artinya punya nasab ke atas yang baik tapi kitanya bajingan? Halo, apa artinya? Mending nasab ke atasnya biasa-biasa tapi kita mampu berprestasi, kita mampu menjadi orang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang ada orang sukanya membangga-banggakan nasab. Oh, saya jelek-jelek gini, keturunan Bathara Kala. Ya Allah, yang dinilai Allah dari manusia itu bukan kamu keturunan siapa, karena yang ngatur keturunan siapa itu Allah. Yang dinilai Allah dari manusia itu bukan warna kulitmu apa, hidungmu mancung apa pesek, bukan itu. Semua Allah yang mencetak. Betul? Wes. Dalam Al-Quran juga tidak ada satu ayat pun yang memuji Rasulullah dalam hal kepinterannya, padahal kepinteran Rasulullah nggak ada tandingannya. Para jamaah, yang akan Anda dapati dalam Al-Quran adalah Allah memuji sang Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Ini artinya apa? Bahwa saya berdiri bukan karena apa-apa, karena bokong saya keringetan. Tapi begitu saya berdiri, ibu-ibu dan mbak-mbak langsung seneng tepuk tangan, Masya Allah. Ini membuktikan bahwa memang perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Artinya begini ya para jamaah, kita sebagai umat Muhammad, nilai kita bukan dari tampang wajah kita. Yang dinilai bukan gantengmu, cantikmu, ndak. Nilai kita juga bukan dari postur tubuh kita. Yang dinilai Allah bukan tubuhmu yang gagah perkasa itu. Yang dinilai Allah bukan tubuhmu yang imut yahud bahenol menol semak melenak mantok mentek molak kinyis mingis mentang moblong denok debleng, ndak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Halo, nilai kita juga bukan dari nasab kita, jalur keturunan kita, ndak. Allah menilai manusia juga bukan dari kepinterannya, kecerdasannya, ndak. Nilai manusia juga bukan dari pangkat jabatan dan kedudukan dunianya, ndak. Makanya yang punya pangkat jabatan kedudukan jangan sombong. Sepatunya Fir'aun ya tempatnya di neraka paling dalam, terumpahnya Bilal sekarang aja udah sering terdengar di surga. Zaman Rasulullah aja Rasulullah sering mendengar suara terumpahnya Bilal yang budak hamba sahaya. Boh paham boh enggak ngene iki. Lah kadang-kadang punya pangkat jabatan dikit aja udah Masya Allah sombongnya. Ketemu sama tetangga disapa itu ndak noleh, jalanin degek. Saudara nggak tahu siapa saya, padahal pangkatnya apa? Wakil ketua RT. Iya, kalau masih punya pangkat jabatan kedudukan semua orang hormat. Ya bapak, siap bapak, engki bapak, engki bapak, engki siap bapak, engki bapak.
Ya emang masih punya pangkat jabatan. Coba tunggu nanti kalau udah purna jabatannya, udah pensiun. Apalagi paus power syndrome, kena stroke berat. Kalau udah gini. Siapa ngomong persis? Sekalangkong. Yang mau gini ya siapa? Bapak sopo sing gelem lek wis kadung kena ngono iku. Ya maaf ya, maaf. Kadang-kadang perlakuan di dunia ini yang punya pangkat jabatan taruh di atas panggung. Yang nggak punya pangkat jabatan wis pakai kelemprak nang ngisor. Nilai kita juga bukan dari harta kekayaan kita. Lah masyarakat kita itu umumnya gitu. Orang dianggap mulia terhormat itu kalau kaya, kalau banyak duit banyak harta. Walaupun maaf dia bodoh, akhlaknya buruk, tapi kalau kaya banyak harta semua orang hormat, dimulia-muliakan. Sementara orang alim pinter akhlaknya bagus, kalau miskin melarat gak diajeni. Rapat itu loh rapat. Kalau yang usul dan ngomong itu orang kaya, semuanya diem 1000 bahasa, cep kelekep, nggak ada yang cemluit, karena yang lagi usul orang kaya. Lah yang miskin belum sampai ngomong, mau usul baru angkat tangan, ditarik sama temennya tangannya. Woi gak usah dijunjung tanganmu, kedengkek engko. Udah neng ngakan. Pokoknya aku ngakan neng. Halo? Acara apa bain? Acara napa saos? Pokong bedereng kaya, dedeng, meskipun lambat, lengki beda nang kursi selesai, beda nang ruang VIP, reng melarat, dedeng geluan, dikelemprak no kan? Ya kayak gini, maaf ini hanya perlakuan dunia. Tolong yang duduk di bawah jangan berkecil hati. Belum tentu yang di atas panggung ini lebih mulia daripada yang duduk di bawah-bawah ini. Nah, ini yang tepuk tangan jelas melarat semua ini. Kan seneng dapat dukungan. Sepertinya perlakuan di dunia yang sekarang lenggi bedenang panggung nega lebih mulia daripada setojuk bedenang bebeh. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di atas panggung lebih mulia daripada yang duduk di bawah. Bisa jadi yang tojuk bedeneng bawah nega lebih jelek. Ya Allah, ngono kok wong rata-rata pengen sugih. Rata-rata orang nega trosogi enggi napa punten? Ketoro. Rata-rata orang itu pengen kaya, padahal andaikan panjenengan oneng kikatinapa hakikat dunia neka jijik. Apa bahasa Maduranya ya jijik itu? Merenges. Enggi merenges. Andaikan panjenengan oneng hakikat dunia neka estunah merenges. Dunia itu menjijikkan. Lo ndek gak arep yo. Lo ndek merenges. Pernah satu ketika Rasulullah lagi jalan bareng para sahabat, beliau mendapati ada bangkai anak kambing di tepi jalan. Anak kambing itu bahasa Inggrisnya the cempe. Jadi ada bangkai bahasa Maduranya betang, pada becak Jawa betang, gibede betang cempe nang pinggir dalan eka. Teguk sareng Kanjeng Nabi. Angka ke Kanjeng Nabi ada abu hakadat dunya ad-dunya jifah kadene kadunyen. Seperti ini dunia ini loh gambaran dunia. Ad-dunya jifah, dunia nekah betang, dunia nekah apa?
kurang keras, dunia ini kan apa? Betang. Makanya Allah ya Karim, andaikan kita tahu hakikatnya dunia, merenges. Karena dunia ini betang, menjijikkan. Jadi melihat dunia ini seperti melihat bangkai. Ajeling dunia ini kadi ajeling betang, ajeling peseh, kadi ajeling sampah. Jadi sobung hubbud dunya bedeneng dalam hatinya, nggak ada rasa cinta dunia di dalam hatinya karena melihat dunia sebagai bangkai. Ya Allah, dari sini kita tahu kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika ditawari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menginfakkan hartanya, beliau langsung menginfakkan seluruh hartanya demi perjuangan di jalan Allah. Sayyidina Utsman menginfakkan sepertiga hartanya, Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya, Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya tanpa tersisa diinfakkan seluruhnya untuk perjuangan di jalan Allah. Rasulullah bertanya, lah kalau semua hartamu kau infakkan, gimana istrimu, anakmu, keluargamu? Jawaban Abu Bakar Siddiq, cukup bagi kami punya Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ayo yang hadir di sini, siapa yang berani mencontoh Abu Bakar Siddiq? Ayo silakan kasihkan ke saya, tak bawa pulang. Apa Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak sayang, nggak eman? Punten, sama sekali nggak eman. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq bisa memandang harta itu sebagai bangkai. Yo gak eman wong betang, nyoh nih, boleh, batang nyoh, ini batang, ini masih ada lagi, neka boleh, gawon. Ya kenapa? Ya batang. Masya Allah. Jadi orang sepon la mukasyafah neka jeling pese ketela sampah. Apa cak medurina sampah nih? Kasrakas jeling pese ketela kasrakas. Engki menabi ampun lamu kasyafah jeling pese ketela kasrakas. Jadi lo ndek. Tapi kalau ini maaf, saya belum bisa. Oke. Gula kita bisa gula. Ajeleng pese ketela kasrakas kita bisa. Sampai semangkin gula menabi ajeleng pese pak gun ketela pese. Ki mangkin menabi gula ngocak bisa ajeling pese ketela kasrakas kebetir gula. Ngeding panitia pas ceramah bener mana-mana pleman egebain kasrakas be panitia gula. Ki pengumuman panitia sampai semangkin gula kita bisa ajeling pese ketela kasrakas sampai semangkin gula menabi ajeling pese pak gun ketela pese. Nah, jadi dunia ini kan apa? Loh, betang. Dunia ini kan apa? Nah, berarti menabi beda orang hobinya ngumpulin dunia, neka berarti hakikatnya ngumpulin betang. Menabi beda orang sing sibuk nyari dunia, neka hakikatnya nyari apa? Napa boleh beda orang saya atokar gara-gara rebutan dunia, neka hakikatnya rebutan betang. Padahal makhluk sejagat raya ini sing senengane rebutan batang itu cuma satu, patek. Iya, makhluk sehobina rebutan betang neka meng setung patek. Makanya kalau ada orang ribut rebutan harta, rebutan donya, perhatikan wajahnya mirip patek.
Apalagi kalau udah ribut persis Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang nilai kita itu dari akhlak, dari iman dan takwa. Nah sekarang Bapak Ibu para jamaah, kalau kita uraikan, iman ini nanti ada 5 penjabarannya, takwa juga ada 5. Jadi iman neka penjabarannya beda 5, takwa penjabarannya beda 5. 5 tambah 5 jumlahnya senapa? 10. Ini kayak filosofi dalam tembang Jawa yang sekarang banyak diviralkan lagi sama grup-grup hadroh. Judulnya leriler, leriler, tandure wosumilir dan seterusnya. Itu kalau grup hadroh Madura pakai bahasa Madura apa pakai bahasa Jawa? Tetap pakai bahasa Jawa. Ya udah, tembang leriler itu ditutup dengan kalimat do surao surak hore. Surak hore, hidup itu harus surak hore, jangan cuma awe-awe. Kalau surak hore itu gembira, bahagia, karena surak hore itu bertepuk tangan. Kalau awe-awe bertepuk sebelah. Ayo sayang, nyaut sayang. Surak hore itu bertepuk tangan. Kalau awe-awe bertepuk sebelah. Menderita, ibarat air susu dibalas dengan air, ditolong malah mentung, dikei yatin rogoh rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya nasib, ya nasib. Jangan hanya awe-awe bertepuk sebelah tangan, tapi harus surak hore bertepuk tangan. Kalau bertepuk tangan berarti 2 tangan ketemu. Kalau 2 tangan ketemu terkumpullah 10 jari. Jari kanan 5, jari kiri 5. Kalau dipakai tepuk tangan beradu, ketemu, kumpul 10 jari. Yang 5 iman, yang 5 takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga orang berdoa itu aturannya tangan menengadah, 10 jari semuanya menghadap ke atas. Halo? Tolong diperhatikan. Orang berdoa itu kan kedua tangan menengadah, 10 jari semuanya menghadap ke atas. Ini 10. Karena ada loh orang yang berdoa itu nggak pakai 2 tangan, pakai telunjuk ada. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Allah disodeng-sodeng. 5 iman, 5 takwa. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau ndak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Sopo ngomong larang-larang. Kalau pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas. 5 yang iman tadi setidaknya itu terangkum dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tuh implementasi dari iman yang nanti jumlahnya 5. Ini perlahan-lahan mari kita amalkan, karena kelemahan kita itu banyak teori kurang praktek.
Apalagi kita udah masuk wilayah ekstrim ritual. Masyarakat kita itu semuanya dikaitkan dengan agama, diagama-agamakan. Coba dipikir, kalau ada masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu dinamakan rumah ibadah. Loh, compok kok ibadah? Masa omahmu kayak sholat? Halo? Mbok yo gak paham diomongin ini. Masa masjidmu ibadah, rumah ibadah? Apa pernah lihat masjid ruko? Apa pernah lihat masjid sujud? Itu pakaiannya bapak-bapak, mas-mas itu disebut busana muslim. Berarti pakaianmu udah bersahadat. Pakaiannya ibu-ibu ya busana muslimah. Nah, kopiah sepote itu disebut kopiah haji. Padahal gak tahu roh Mekah. Naik pesawat aja ndak, tapi disebut kopiah haji. Malah di Kediri, di kota Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Berarti itu tahu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan tahunya takwa. Barangkali masyarakat sini pengen nyontoh, silahkan bikin aja tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah, atau getuk naudzubillah min dalik. Sayangnya hanya atribut tapi miskin dari esensi. Saya kalau bilang esensi, panjenengan faham napa punten? Allah ya Karim. Esensi lek gak ngerti esensi ku, tepungnya beras ketan, dijeladraini campur banyu, dimbel-mbel bunder, dalamnya kasih kacang hijau, terus kayak wijen digoreng. Oh, nek badokan yang ngerti. Hanya tampilan luar, jauh dari nilai. Saya sering sampaikan kritikan, maaf ya, masyarakat Indonesia itu terlalu banyak mau'idhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah. Banyak orang yang pandai berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Betulnya kayak mengarah pada seseorang gitu. Hanya pandai berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Bisa memberikan mau'idhah hasanah tapi nggak bisa menjadi uswatun. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Ya Allah, coba acara di masyarakat kita itu apa yang nggak ada mau'idhah hasanahnya? Semua acara beda mau'idhah hasanahnya. Peringatan Maulid Nabi ada mau'idhah hasanah. Nanti sebentar lagi bulan Rajab ada peringatan Isra Mi'raj, mau'idhah hasanah. Lan pasa bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran. Sebelum Ramadan menyongsong bulan suci Ramadan, mau'idhah hasanah. Peringatan nuzulul Quran, mau'idhah hasanah. Telasen halal bihalal, mau'idhah hasanah. Semuanya. Orang mau berangkat haji, mau'idhah hasanah. Nikahan, walimatul nikah, mau'idhah hasanah. Walimatul arus, mau'idhah hasanah. Istrinya hamil, walimatul hamil, mau'idhah hasanah. Istrinya melahirkan, punya anak, kasih nama, walimatul tasmiyah, mau'idhah hasanah. Mengakikoi anak, walimatul akikoh, mau'idhah hasanah. Mengkhitan anak, walimatul khitan, mau'idhah hasanah. Semua ada mau'idhah hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua acara-acara kayak gitu. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu, mau'idhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Ini belum pernah. Di mana-mana mau'idhah hasanah, setiap event acara mau'idhah hasanah, tapi asarnya kok sangat kecil. Ya karena hanya mau'idhah, bukan uswah. Hanya pidato, bukan contoh. Ini bedanya, maaf ya, penceramah sekarang sama kiai dulu. Kalau kiai dulu kasih ceramah, itu apa yang diucapkan diamalkan, apa yang dikatakan dilaksanakan. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku sampaikan kepada kalian.
Yang aku perintahkan kepada kalian, aku adalah pelaku pertamanya. Sebelum aku memerintahkan pada kalian, aku sudah melakukan lebih dulu. Gitu. Makanya ampuh mau idhohnya, nasihatnya manjur. Pidato nggak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantretan sedejena supaya rahmati sareng Allah. Menabi malam sholat tahajud ki pon kadento saos. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato nggak sampai 2 menit, ajak-ajak tahajud. Lah yang pidato ajak-ajak tahajud itu istiqomah tahajudnya, tiap malam nggak pernah meninggalkan qiyamul lail, makanya manjur. Sekarang kan enggak, pidato 2 jam menerangkan qiyamul lail tahajud. Kalau ingin diangkat derajatnya dunia akhirat, setiap malam diusahakan qiyamul lail, jangan tinggalkan tahajud. Ciri utama orang soleh itu adalah istiqomah qiyamul lail, istiqomah sholat malam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang pidato 2 jam ajak-ajak tahajud sama sekali nggak pernah tahajud. Kayak mbah sapa ngono. Itu bedanya. Makanya maaf ya, kalau kiai dulu ada orang nakal, dupoloh orang nakal kabeh. Oke, mapolong bedeneng ya, dupoloh orang nakal kabeh. Nasihati sareng kiai, lo abid 5 menit. 20 orang nakal dinasihati sama kiai 5 menit. Suruh insaf, suruh sadar. Besok yang 19 orang insaf, sadar. Yang nakal tinggal 1. Akhirnya ini 19 orang ini sowan ke kiainya. Terima kasih kiai, teman-teman 20 orang nakal setelah dimau idhoi sama kiai, sekarang yang 19 insaf, yang nakal tinggal 1. Kata kiainya, lo apa saya hitung deh, gawe obong-obong neraka itu. Jadi yang 1 itu katanya untuk bahan bakar neraka, nggak apa-apa. Halo? Nah sekarang ada orang nakal 20 ngumpul di mau idhoi sama Anwar Zahid 2 jam. Besok yang nakal jadi 21. Soalnya ketambahan yang pidato. Nah karena apa yang disampaikan itu diamalkan, maka doanya kiai-kiai dulu itu ampuh. Saya kalau urusan mandina doa, saya lebih mantep kiai-kiai sepuh si bodan nang kampung-kampung nih. Meskipun tak fasih, maju doa tak fasih, kan gula mantep gula. Amin khusyuk gula. Tak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngapiyatam fil jasadi wa jiyadatan fil ngilmi wa barokatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut. Pokoknya aku amin mantep. Nah, kalau ustadz-ustadz anyaran fasih doanya, tapi saya agak males ngamini, males. Lebih mantep kiai sepuh walaupun tidak fasih mandi. Kenapa? Karena yang tua-tua seperti itu nggak bisa bikin proposal, nggak pernah ngerubah kwitansi, nggak pernah ke pendopo kabupaten, mandi dongane. Nah kalau yang ustadz-ustadz anyaran fasih Robbana acina, wes pokoknya gak terima atina, acina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Weh lemune kok nganti intil-intile meritili. Aku males ngamini. Soalnya biasanya ngono kuwi kepinteran gawe proposal, wani ngrubah kwitansi, sobone pendopo kabupaten.
Oh, kadang-kadang doanya itu bahasa Jawa, bahasa Madura, nggak ada Arabnya sama sekali, tapi ampuh. Coba leweng nambani loro untu, sakit gigi, mentek-mentek disuwuk cara Jawa. Godhong pari godhong waluh, ora mari tambah abuh. Sembuh kok tapi ya. Tapi sampean sing maca ya diantemi wonge sampean. Saya jadi ingat ya, dulu ada orang kalau punya hajat atau punya acara kok ojen, nggak usah nyari pawang, nggak usah nyari dukun, didongani dhewe, baju dilepas keluar seperti menantang hujan. Hujan deres, langsung memandang langit, langite gak sida udan, udano mek saoyo jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadinya hujan deres langsung pet keracak saoyo jaran, terang. Saya pernah lagi ceramah kayak gini, panitia terlalu pede, nggak pakai tenda sama sekali, sampai panggung nggak pakai tenda, los langsung. Terlalu pede panitia, di lapangan besar ribuan jamaah, nggak ada tendanya sama sekali, ada panggungnya tapi atas juga nggak ada tenda. Tengah-tengah ceramah serius-seriusnya pembahasan, hujan deres, jamaah pada berdiri mau bubar. Aku teriak, jangan bubar, yang nurunkan hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah. Berdoa sama-sama, minta hujan reda sama Allah, mesti terang. Aku ngono, nggak jadi bubar. Aku teriak nggak perkara apa-apa, aku nggak mau kehujanan sendirian, nggak lucu lah. Jamaah bubar, aku kodanan dewe. Tak jak baca ayat kursi, Fatihah, terus surat Al-Lahab, tabat 3 kali, semua baca. Alhamdulillah tambah terus. Saya itu mikir, loh saya itu ayat kursi, Fatihah, tabat 3 kali, kok kalah sama doa oyo jaran. Bukan salah ayat kursinya, salah yang baca. Halo? Halo? Jadi ingat saya, pas lagi musim penghujan, tiap hari hujan. Neka beda seorang Klebun, Bengkalan, Madura, keduan hajat. Kita kok khawatir pas hajat hujan terus. Sowan ke Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil itu waliullah. Jadi kalau kasih doa itu apa yang ada di hadapannya jadi jimat, jadi doa. Ini Klebun ini matur, Kiai gulan tergeduan hajat Kiai, mantu bedeman geduan mantan Kiai semakin neka musim hujan, nyuun doanya Kiai, nyuun berokahnya Kiai supaya apa ya, enggak hujan ya apa tak hujan, bahasane ngono, minta doanya supaya enggak hujan. Akhirnya Syekhona Khalil itu di depannya ada kertas sama pulpen, langsung ditulis eret, dilempit, dilipet, udah ini pasang di atas pintu rumah depanmu, pintu depan rumah, buka sebelum hajat hida selesai, sebelum hajat lestari, sebelum hajat guber, buka nih, jangan dibuka sebelum hajatmu selesai. Mau patuh reng Madura nih kak menabi dek Kiai, masya Allah, terkenal paling takzim ke Kiai itu nggak ada tandingannya orang Madura. Tepuk tangan untuk Madura. Lebih takut ke Kiai daripada ke Allah. Ya orang Madura gitu, kalau sama Kiai, enggi Kiai, mau sowan ke Kiai, kira-kira jarak 20 meter kiainya kelihatan, sandal dilepas, jalannya berangkang. Orang Madura tapi ninggal sholat biasa.
Orangnya datang kayaknya ini. Halo? Wah, kalau ke kiai nggak ada bandingannya orang Madura. Taat betul, nggak berani buka. Begitu hajatnya Klebun ini tiba waktunya, wilayah Bangkalan hujan deras campur air, campur air, campur angin, campur petir. Loh, kampungnya Klebun ini gerimis kecil aja enggak, terang benderang, aman sentosa, kondusif, terkendali hajatnya Pak Klebun. Begitu hajatnya selesai, Pak Klebun ini penasaran, ampuh bener ini jimatnya Syekhona Khalil. Ini penasaran, yang lain hujan semua, ini gerimis kecil aja enggak. Akhirnya Pak Klebun penasaran, ini yang ditulis Syekhona Khalil ini apa? Surat ikhlas apa surat enggak ikhlas? Ayat kursi apa ayat lemari? Lah kan kalau hajatnya udah selesai boleh dibuka, diambil itu kertas, dibuka. Begitu dibuka, Pak Klebun membaca, ketawa terbahak-bahak Pak Klebun, karena ternyata yang ditulis Syekhona Khalil sebagai jimat itu bukan ayat Quran, bukan hadis, bukan doa, bukan bahasa Arab, bahasa Madura. Tulisannya ini, pala anak Klebun raja. Coba, ungkapan maaf, ungkapan jorok aja kalau yang nulis waliullah mandi. Ayo coba tanganmu yang nulis. Ya udah, sekarang waduh waktunya ndak mencukupi ini. 5 iya ya. 5 dari enggak melu nyumbang cerewet. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku. Kelihatan kamu udah lama memendam rindu. Maaf ya, saya nggak begitu pandai bahasa Madura. Ngerti tapi nggak bisa ngomongnya. Gimana bi bedose paring dabu nih kah? Oneng gula. Tapi tak bisa motoro aki. Mbok guyu tak antemi. Nyene wong ajer nih kula nih ajer cak Madura. Oke, sapa oneng kecantol binek Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes. Pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Masya Allah, polisi acting di foto ngepam nonggone pengajian. Sopo ngepam mau acting, mari ngene ngopi maneh rokokan. Ngepam yo sing sungguhan ngono lho ngepam. Oh iya. Terima kasih Pak Polisi amanannya. Top, tepuk tangan untuk polisi-polisi kita. Saya itu ngaji kemana-mana bisa lancar ya karena dikawal sama Pak Polisi. Kadang jalan macet jadi lancar, tepat waktu, nggak telat, sampai lokasi dikawal sama polisi. Jadi nanti kiai-kiai masuk surga di akhirat nanti yang ngawal juga polisi, tapi ngawal tok balik metu maneh. Berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar. Zikir yang dalam, zikir yang benar, zikir yang khusyuk sampai menggetarkan hati. Zikir yang membuat kita benar-benar menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menyadari keagungan Allah dan selalu merasa dibersamai oleh Allah. Tuh. Jadi Bapak Ibu ringkesnya gini, kalau mau zikir sendirian berat, itu ya caranya kalau ada majelis-majelis zikir ikut, ada istighosah ikut, ada zikir ikut.
Nggak ngerti nggak apa-apa, nggak ngerti artinya nggak apa-apa. Kok sampean yang ngimami lo kadang-kadang nggak ngerti artinya ya oleh gaya itu Bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illallah, artinya apa? Mbuh Bismillahirrahmanirrahim. Sampean ndak ngerti, Allah yang sampean zikiri itu udah ngerti gitu loh. Zikir itu nyebut, asal mau nyebut apa yang disebut datang walaupun ndak ngerti. Misal bapak masuk restoran, dikasih daftar menu, dibaca, kok ada yang penasaran, ini makanan apa ini, tulisannya ku spaghetti. Nggak pernah ngerti spaghetti itu apa, tapi mau nyebut ke pelayannya, Mas pesen spaghetti, tunggu sebentar datang barangnya, padahal sampean nggak ngerti spaghetti itu apa. Paham? Daftar minuman, ini ada es mega mendung. Es apaan ini, masa mendung digawe es, nggak ngerti tapi mau nyebut, Mas es mega mendung, tunggu sebentar datang barangnya. Apalagi yang anda sebut asma Allah, zikir kepada Allah walaupun tak ngerti artinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Walaupun tidak ngerti artinya, maka pasti kebaikan demi kebaikan akan didatangkan Allah kepada sampeyan. Amin Allahumma amin Allahumma. Itu baca sholawat juga sama, tidak ngerti artinya tidak apa-apa, terus baca sholawat, terus baca sholawat. Pokoknya nganggur baca sholawat, nganggur baca sholawat, pasti kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nggak ngerti artinya nggak apa-apa kok sampean. Ini loh yang seragam kuning-kuning belum lunas, dikira ini mesti paham artinya yang dibaca, yo gak blas, gaya netok metenteng. Yamim nahwal Madinah taral anwar waqsid himana bina tahal mukhtar. Artinya apa Mas? Mbah, ndak apa-apa, Kanjeng Nabi wis ngerti. Ya Allah, zikir itu sebutan. Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa. Sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, sebelum ada sebutannya, begitu dikasih sebutan jadi luar biasa. Contoh, kertas. Kertas itu nilainya biasa-biasa saja, pakai bungkus bumbu dapur, pakai layangan. Tapi setelah kertas itu dicetak, didesain khusus, kasih sebutan 100.000 rupiah. Punya kekuatan yang dahsyat. Orang yang tadinya nggak nyoblos, gelem nyoblos. Nah itu orangnya keplok-keplok itu. Ada perempuan cerewet, ditempeli kertas tadi, plek, langsung sepi. Dahsyat kekuatan itu kertas. Halo? Kain sebelum ada sebutan nilainya biasa, kain kelimbrak-kelimbruk. Tapi ketika kain itu dikasih sebutan, hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama bersama siapa gitu pokoknya, bersama arek itu. Itu kain itu punya kekuatan mendatangkan orang sekian banyak. Padahal ketika belum ada sebutannya, yang nggak ada kekuatan sama sekali. Apalagi kita, tubuh kita, jasad kita, zahir batin kita, kalau sering dikasih sebutan Allah, 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 dahsyat itu kekuatannya. Bu paham bu enggak? Pokoknya terus kalau zikir terus, kalau zikir terus, ya? Itu satu. Nomor 2,
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Membaca Al-Qur'an yang menambah kuat keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah, Al-Qur'an itu undang-undang. Al-Qur'an itu peraturan hidup. Kalau dalam bahasa sekarang SOP, standar operasional prosedural. Understand? Nah, orang hidup harus tahu undang-undang. Orang hidup harus taat aturan kalau pengen selamat mulia. Ibarat berkendara di jalan raya harus ngerti rambu-rambu lalu lintas. Oh, kalau ada rambu seperti ini nggak boleh nyalip. Oh, ini kok ada rambu kayak gini nggak boleh parkir. Loh, ini ada rambu seperti ini nggak boleh puter balik. Minimal tahu arti dari 3 lampu. Lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Harus ngerti. Orang Islam harus ngerti filosofi dari 3 lampu tadi. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Orang Islam harus ngerti halal, syubhat, haram. Oh, ini lampu hijau, perintah, halal, jalan. Loh, ini lampu kuning, syubhat, peringatan, hati-hati dan waspada. Oh, ini ada lampu merah, haram, larangan, stop. Sekarang banyak orang yang tidak ngerti aturan hidup, tidak ngerti rambu-rambu. Sekarang udah tahu lampu merah loh diterobos. Ini kampungnya apa? Banjarsari. Anak-anak Banjarsari udah tahu lampu merah diterobos, weng, kejar sama polisi. Terkejar dia, prit, mengger. Ditanya sama polisi, nggak tahu ya kalau lampu merah? Ya, tahu pak. Lah kalau udah tahu kok dilanggar, kalau udah tahu kok diterobos? Ya karena saya nggak tahu kalau ada bapak. Orang sekarang maaf udah tahu kalau itu larangan, masih aja dilanggar, masih aja diterjang. Embuh. Udah ngerti kalau istri itu nggak boleh cemberut di depan suami. Ibu coba dalam seminggu ini ibu lebih banyak mana kalau di hadapan suami, senyum apa cemberut? Mengsem apa nyaprut? Padahal senyum di hadapan suami itu berpahala seperti haji loh bu. Ya hihi haji, ketemu lagi ya hihi haji. Sehari meringis 5 kali ya haji 5 kali. Tapi prakteknya susah. Wong wedok mesem yang ngenteni dikai dhuwit. Kan yang dhuwit ya nyaprut, orang cangkeme maju lincip ngono. Rong bathuk ngelompok dadi siji ngono ya. Ada ini orangnya pakai kodong warna coklat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lampu kuning, perhatian, peringatan. Dia nggak mau waspada, nggak mau hati-hati, muser neng perapatan. Lo giliran lampu hijau nggak jalan-jalan, sampai kendaraan yang di belakangnya itu bunyi klakson, tot, malah rokokan. Orang sekarang gitu, udah ngerti itu perintah tapi nggak dijalanin. Dengar azan dari masjid kenceng banget, suaranya keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak enak ya gak laris lambemu. Sing gare laris ya perkara enak iku. Denger ada perintah itu malah ke warung. Halo? Emboh. Ayo coba
masyarakat Banjarsari Sumber Asih kalau lagi dengar adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Enak-enak suaraku. Ayo, lebih banyak mana yang berangkat ke masjid jamaah subuh sama yang kelon? Emang maaf bal tu'thirunal hayatat dunia. Ngakunya sih seneng Allah, tapi kenyataannya lebih milih barangnya Allah daripada Allahnya. Lebih milih barangnya Allah daripada Allahnya. Misalnya ibu punya toko laris, yang beli sampai antri panjang, lagi asik-asiknya ngelayani pembeli sambil ngitung duit, ada adzan asar, hayya 'alas shalah. Ayo ibu, pilih masjid apa toko? Alah jujur, masjid apa toko? Sholat jamaah apa jualan? Pahala 27 derajat apa duit? Apik. Emang kita ini walaupun udah gerang-gerang, tapi kadang sifatnya masih kayak anak kecil. Wis tua kan sifatnya kayak anak-anak genek. Anak-anak genek. Kayak anak genek. Wis tuwek tapi sifatnya kaya arek cilik. Apa? Anak kecil itu kan lebih suka barang daripada yang punya barang. Contoh, ada anak laki-laki kecil umur 3 tahun ngelihat perempuan cantik bagi-bagi permen. Kira-kira anak kecil, anak umur 3 tahun itu pilih yang bagi apa pilih permen? Permen, anak kecil loh. Tapi kalau anak umur 55 tahun pilih permennya apa pilih yang bagi? Yang bagi, harganya lebih mahal yang bagi, rasanya lebih enak yang bagi. Udah ngerti soalnya. Lah kita kan enggak, kita itu lebih milih barangnya Allah tapi enggak mau milih Allahnya. Nah, Al-Quran itu rambu-rambu, undang-undang, peraturan, dibaca dong. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang pengen bercakap-cakap sama Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Kalau pengen bisa omong-omongan sama Allah, baca Al-Quran. Jadi baca Quran itu omong-omongan sama Allah. Tapi ini kiasan bu, jangan dipakai bahasa sehari-hari. Nanti pas dipanggil sama anaknya, bu, saya omong-omongan karo Gusti Allah. Orang itu bisa omong-omongan sama bupati aja udah merasa gaya, bangga. Aku tadi ketemu bupati, omong-omongan suwe, gaya. Apalagi bisa omong-omongan sama presiden, lebih gaya lagi. Lah ini langsung omong-omongan sama Allah, tambah gaya. Karena sampean lek pengen dadi wong gaya, maca Quran. Orang yang paling sering omong-omongan sama bupati, berarti orang deketnya bupati, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama presiden, ya orang deketnya presiden, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Allah, ya orang deketnya Allah, orang dalam. Makanya orang yang ahli baca Quran itu besok di akhirat nggak usah bingung nyari alamat surga. Udah ada panitia yang jemput, dijemput panitia, ditonton, diajak ke surga. Enak, apalagi kita nggak pengalaman daerah akhirat sana. Ini ada yang jemput. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca dan terus bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu kelak pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada orang yang rajin membacanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul Qur'an, rajin baca Al-Qur'an, supaya di akhirat dapat syafaatnya Al-Quran.
Bapak-bapak maaf, ibu-ibu dulu, ibu-ibu maaf, pandangan ibu lebih sering ngelihat Al-Quran apa ngelihat HP? Nanti di akhirat minta syafaatnya Samsung ya, minta barokahnya Oppo. Nah sekarang bapak-bapak dan mas-mas, matamu lebih banyak mana untuk baca Quran apa mentelengi HP? Ya itulah matamu. Ayo dong kita berusaha mendapatkan pembelaan Al-Quran. Kalau bisa ikut program ODOJ, ODOJ singkatannya one day one juz, satu hari satu juz. Kalau keberatan bisa dikurangi one day setengah juz. Itu masih bagus loh, setahun bisa khatam 6 kali. Masih keberatan one day seperempat juz. Masih keberatan one day one lembar. Keberatan matio. Nah, orang Islam macam apa? Wong Quran itu undang-undangnya kok nggak pernah dibaca. Dah ini sebelum saya lanjut, kita udah berapa ya tadi? Baru 2. Padahal jumlahnya 5. Tambah 1 lagi berarti. Habis ini ada sponsor, ada door prize dari panitia untuk 5 orang yang beruntung. Tadi saya dibisiki sama panitia, sarung mangga. Oh berarti minta sarung mangga juga. Oke nanti. Tak pikir orang sini nggak ngerti sarung mangga. Oh bahaya. Oke yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tolong panitia door prize-nya boleh di bawa ke panggung, nggih. Kok cuwilik. Oke, nanti tak tambahi sarung. Wa ala duit. Wa ala Oh ya, ini ada kaos. Ini ada kaos dari panitia sama sama ada amplopnya. Oh ya, amplopnya 5. Nah ini dari panitia. Sosro bau. Oh alah kretek premium. Sosro bau kok tipis-tipis amplopnya. Nah ini kaos sama amplop 5 ya, nanti tambahi sarung, mudah-mudahan sarungnya ada. Satu lagi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar maksimal dan doa, hasil akhirnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus ikhtiar dan doa dulu. Jangan tawakal tok, nggak mau usaha, nggak mau doa. Halo, ya doa, ya usaha, ya usaha, ya doa. Usaha tanpa doa sombong, doa aja tanpa usaha omong kosong. Emboh, kita nggak boleh cuman usaha, ini usaha saya, nggak ada doanya, mengesampingkan Allah. Jangan lupa semuanya yang menentukan Allah, semuanya yang ngatur Allah. Ada faktor X yang kita nggak tahu, Allah yang menentukan. Buktinya kadang yang usahanya keras hasilnya cuma dikit, yang usahanya santai hasilnya banyak. Betul? Apalagi ada orang bilang kalau nggak mau kerja nggak makan, salah besar itu. Salah, nggak kerja nggak makan, salah. Lo alaqah lo ambaduk. Salah, banyak kok orang nggak kerja nyatanya tetap makan kok. Nah, anak kecil-kecil itu kerja apa? Ya makan semua kok. Malah ada orang sakit parah udah nggak bisa ngapa-ngapain tetap makan. Sebelah-sebelah lo akeh jajane. Halo, ada yang bilang kalau pengen duit banyak harus kerja keras, kalau nggak mau kerja keras nggak bisa dapat duit banyak. Itu juga nggak bener. Kadang ada yang kerjanya keras sekali, di sawah mulai pagi sampai sore, di gunung pagi sampai sore, keras kerjanya, dapatnya duit dikit, cuman 100.000. Ada yang kerjanya nggak keras, santai, ngoceh berdiri sambil pegang mic, sak jam ngono, dapatnya ya banyak.
Ada faktor X yang kita tidak tahu gitu loh. Makanya ya jangan tinggalkan doa. Kita itu sesungguhnya nggak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diajarkan mau ngapain aja suruh berdoa. Mau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itu artinya minta tolong sama Allah, minta bantuan sama Allah. Mau naik kendaraan berdoa bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Mau tidur berdoa bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya bika amut. Loh, mau masuk toilet, mau masuk WC aja berdoa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthir ridsin nasi minasyaitonir rajim. Mau kumpul suami istri berdoa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kumpulnya tuh mau mangan bareng, pikirannya dikira mau ngapain. Halo? Halo? Tapi juga jangan hanya mengandalkan doa, nggak mau ikhtiar. Ada anak mondok di pesantren pengen jadi kiai, nggak mau ikhtiar, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau mutolaah, ujian nggak ikut, silo muter tasbih, wer 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 wer, sulastri 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 sulastri, wer wer, sumiati sumiati sumiati, wer sunarse sunarse sunarse, wer wer wer, sundari sundari sundari, wer wer, supiah supiah supiah. Pulang ndak jadi ustadz, ndak jadi kiai, malah jadi dukun. Ada bapak-bapak pengen punya anak, le istrinya lo nggak diapa-apain, difatihai tiap malam. Wong sing wedok jebuablah lumah-lumah, gak diapa-apa no, dibuka perutnya seret, ya Allah mudah-mudahan istriku hamil, Al-Fatihah. Aku dibikin malam dolin disebul, tinggal pergi. Besok malam juga gitu. Istrinya wis matang-matang wacana, ya Allah semoga istriku hamil, Al-Fatihah. Waladolin disebul, tinggal pergi. Hamil apa enggak bu? Ya ndak, Fatihah ya Fatihah, tapi ya kudu karo dia kereker kok, Fatihah tok. Sembuh ini. Tawakal itu setelah ikhtiar maksimal dan doa, baru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayo sekarang saya pengen ini panitia ki ngekei penggawean nang aku ae. Ntar ayo yang selain grup hadroh, bapak-bapak dulu yang bisa menirukan azan Mekah atau Madinah. Ayo nanti dapat hadiah kaos, sarung, sama duit. Gak ada? Halo? Gak ada? Belakang, ayo maju, maju. Ayo maju dari belakang. Oh ya maju sini sayang. Ayo maju mas. Ah itu. Ayo sekarang yang cewek. Yang cewek. Yang cewek apa ya tantangannya? Nyanyi bahasa Madura. Ayo, aku seneng kok nyanyi bahasa Madura, lagu Madura. Ayo sini nggih maju. Nah itu maju. Dapat kaos, sarung, duit. Satu. Nah sini mas. Saya minta tolong mic-nya satu, operator. Tolong ya, di bawah aja ndak apa-apa mas. Ndak harus naik panggung. Di bawah situ aja ndak apa-apa. Nah mbaknya dulu, mbak ibunya dulu. Ibu apa mbak itu? Ibu, nggih. Ayo ibu dulu. Ibu dulu. Ayo salam dulu ke jamaah ibu. Ibunya 2 orang, masnya 1 orang. Ayo ibu. Ya ndak apa-apa, 2 orang ndak apa-apa. Ayo salam dulu ibu ke jamaah. Mas, tolong mic-nya mas. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Nama saya Mariani dari Dusun Bra RT 2 RW 1 Desa Banjarsari Ustadz. Oh, Banjarsari sini. Itu yang dipakai bandu itu fotonya siapa? Mau bilang suami bukan? Masa aku punya istri kayak gitu? Ini adalah bandu dari Ustadz Anwar Zahid. Saya memang ngefans termasuk ibu saya, tapi ibu saya sedang umroh dan Masya Allah, ya mudah-mudahan umroh makbulah. Amin. Diberikan kelancaran. Amin. Masa istri aku gemuk? Terima kasih. Ibu Mariani ya? Nggih. Ngefan, mulai kapan ngefannya? Sejak sudah 2 tahunan sering lihat di televisi bersama ibu saya, biasanya tausiahnya pada pagi hari. Oh gitu, ibunya juga ngefan. Nggih. Apa sih yang bikin ngefan sama aku? Tausiahnya ya mengena dan juga membuat orang itu bisa lebih tertarik karena ada kelucuannya juga. Berarti Bu Mariani kalau mau tidur sering dengerin ceramah aku. Insya Allah ya. Berarti aku teman tidur kamu. Tidak Ustadz. Ceramahku. Okay. Masya Allah, ya udah. Putranya berapa? Tidak punya. Belum apa tidak? Tidak punya. Kok tidak punya berarti belum nikah? Sudah. Enggak nikah lagi sudah. Oh, sudah nikah lagi? Okay. Belum. Pengen punya anak. Insya Allah. Mudah-mudahan segera dikasih momongan. Amin. Jangan bilang tidak dulu kalau pengen. Insya Allah nanti suatu ketika kun fayakun dikasih sama Allah. Amin Allahumma. Ya udah. Suaminya ikut? Suami lagi mudik ke Banyuwangi Ustadz. Suaminya dari Banyuwangi? Nggih. Oh nggih, sampun. Ibu Jawa apa Madura? Madura. Kene iki Madura kabeh ya. Ya udah. Nah udah sekarang nyanyi bahasa Madura. Orang Madura nyanyi bahasa Madura ya mesti pinter. Ayo. Saya izin ke Pak Kiai. Pak Kiai. Pak Kiai, mohon izin mau nyanyi bahasa Madura. Enggak apa-apa, melestarikan budaya kok. Enggak apa-apa. Ayo. Karena saya anak buahnya Pak. Nggih. Berarti anak buah beliau rajin ikut majelis taklimnya beliau. Alhamdulillah. Nggih. Izin Pak Kiai, nggih. Bahasa Madura. Bahasa Madura. Pajer lagu arena ponyonara Bapak tani setedung ampon jege tak jege kita. Oh, Pak Tani sing turu wis tangi. Terus. Ada kurus banget. Iya. Ngala are torlandu ajelena. Anggu ya apa arek? Gebe apa? Caruk. Oh. Ajelena kisara kewajiban ate tanem mak banyak hasil bumina. Masya Allah. Mudah-mudahan hasil buminya melimpah. Amin. Mudah-mudahan makmur ya. Ya udah, ini ada hadiah dari panitia sama sarung cap mangga. Alhamdulillah. Kebetulan sarungnya kayak apa? Kayak itu bawahannya jenengan itu. Ini Ustaz. Seleret-seleret putih, hitam. Kasih, Ustaz. Nah ini sarung mangga. Ayo kata-kata. Sarung mangga untuk beribadah luar biasa. Yang padahal yang luar biasa itu yang di dalamnya sarung. Oh iya. Ini sama. Iya. Sama kaos. Okay. Sama ada dari Sosro Bau. Matur suwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu satunya juga mau nyanyi Madura tapi lagunya harus beda. Hah? Sedikit-sedikit enggak apa-apa. Kalau udah ibu sholawat aja. Terserah mau sholawat apa. Ibu namanya siapa? Hah? Sholawat apa? Ya terserah. Ibu namanya siapa? Bu Rini. Alamat? Alamatnya sini Banjarsari. Oh Banjarsari sini. Ya. Datang ke sini tadi jam berapa? Habis Isya. Habis Isya datang? Ya, langsung datang sini. Sama siapa? Sama anak, sama cucu. Sama anak, sama cucu. Suami? Suami ya ikut. Terus suaminya kemana? Ya ada itu Pak Yai. Di mana suaminya? Ya nggak ketemu wes. Wes hilang ya wes. Bu Rini anaknya berapa? 2. Ya. Laki bine? Ya cewek. Cewek semua. Dua-duanya cewek. Ya. Oh ya alhamdulillah. Cucu cewek. Cucu cewek juga. Ya. Ayo sekarang Ibu Rini sholawatan. Mau nyanyi apa mau sholawatan? Nyanyi Pepe Kelompang yang tak boleh hafal. Ayo wes nyanyi Pepe Kelompang. Kulepane kale orang Madura. Ayo nyanyi Pepe Kelompang bareng Bu Rini. Ayo. Pepe Pepe Kalompang bibir ceruk saloneng mesem madurang korang tapi kebay ngerongen golek jeleng sedut. Jangan samakan aku ya, dengan yang lain. Pepe selompang. Oh, itu kalau bahasa Maduranya udah gitu. Ya udah, Pepe Kalompang. Ya udah, ini Pepe Kalompang ah. Beda kaos. Sarang neka beda amplop. Tahun neng berempat neka. Sarung napa punten? Doanya bayi ya iya. Nyokona sarung napa punten? Sarung Pak Yai. Sarungnya cap napa? Cap mangga. Mangga. Ayo kata-kata sarung mangga anti suwe anti bedah. Sarung mangga anti suwe anti bedah. Yes. Ya, ini sama sarung. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami Bu Rini. Ayo sekarang masih. Yuk. Salam dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Taufik Kiai. Taufik? Iya. Alamat rumahnya? Desa Jorongan. Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Datang ke sini sama siapa Mas? Sama teman di belakang. Oh sama teman di belakang. Iya. Duduknya di belakang sana. Ya enggak, iya di belakang. Jauh dari sini rumahnya. Bukan, rumahnya jauh. Lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Pakai motor? Iya. Pakai motor? Iya. Bensinnya habis berapa liter? Ya kurang lebih setengah liter lagi. Oh setengah liter murah berarti. Ya udah nanti diganti. Kalau PP ya kurang lebih 1 liter. Nah, 1 liter harganya berapa? Kalau eceran pertalit 13.000. Oh kalau pertalit 13.000 ya udah tak kasih 13.000. Nanti aja. 13. Ya Allah, kerjanya apa Mas? Kerjanya di pabrik tahu. Oh di pabrik tahu, bagian makan. Bagian apa? Bagian penggilingan Kiai. Bagian penggilingan, ya udah top, mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan barokah. Putranya berapa? 2. Udah sekolah semua? Udah sekolah. Yang pertama kelas berapa? Yang pertama mondok di Sidogiri. Alhamdulillah, seneng saya. Oh, kerjane giling tahu, putrane mondok. Yang kedua? Yang kedua kelas 1 MI. Kelas 1 MI. Nanti rencananya dipondokkan juga? Insyaallah ta'ala. Seneng aku, tepuk tangan. Ini contoh ini, anak itu zaman sekarang itu pondok nih. Pesantren itu solusi terbaik. Udah. Adzan dari tukang giling tahu. Adzane Mekah, giling tahunya Probolinggo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Iku gak adzan Mekah, iku adzane mayat nang kuburan nih. Tapi ndak apa-apa, lanjut. Bondo nekat Kiai. Bondo nekat, iya ndak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mungkar nakir teko. Asyhadu an la ilaha illallah. Man rabbuka? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah selesai. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, wes kasih aplaus, tepuk tangan. Nggak apa-apa, adzan Mekah model awas kok. Nah, sini. Nih ada kaos. Nyun sewu Kiai. Hah? Apa? Ini kaos. Ya boleh minta foto Kiai. Gak terima foto masuk YouTube. Anza Channel. Wes terkenal tukang giling tahu adzan Mekah model lawas. Nah ini, loh belum. Sarungnya ini, sarung mangga. Ayo kata-kata sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, bangga bersarung mangga. Oh, ditumpuk-tumpuk sarung mangga, bangga bersarung mangga. Berarti sarung pakai sarung. Iki padha karo jeruk minum jeruk. Sing unik ngono lho. Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya kagan. Ayo dibanding. Ayo. Pakai sarung mangga, makan mangga enakan. Enakan sama pelok-peloknya. Nah ini, nah sama kaos, sama ini sama amplopnya. Dah sama-sama. Nah aku ini malah gak rampung-rampung iki engko. Hah? Anak TPQ, ayo anak TPQ. Ada anak TPQ yang berani maju nak? Ya? Hah? Ya, Loh, 2 orang. Ayo, kamu dulu, yang mana dulu? Ayo, lo kan udah ini, udah 2 orang. Kan tinggal 2 mas. Tinggal 2 udah. Ayo, adik, mic-nya dideketin. Aduh, ayo adik, ayo. Adik namanya siapa? Fadli. Siapa? Fadli. Fadli. Sekolahnya kelas berapa sayang? Sede. Fadli sekolah Sede kelas berapa? Sekolah Sede kelas berapa? 6. Kelas 6. Ki kene wis kelas 6 Fadli. Onggu kelas 6. Hah? Kelas hitung ya? Sadli kelas berapa sekolahnya? 2. Kelas 2. Fadli Bapak Fadli nyamannya sudah? Imam. Mbuk siapa? Ibu. Malah anak imam. Ngaji Qur'annya sampai jilid berapa? 1. Jilid 1. Ini Fadli mau ngaji. Ya. Nanti cita-citanya pengen jadi apa Fadli? Jadi Apa? sholat. Jadi apa? Jadi sholat. Jadi sholat. Sholat itu apa sholat itu? Sholat. Jadi Apa? Kiai. Oh jadi kiai. Ya udah nggak pengen jadi polisi. Nggak pengen jadi polisi Fadli. Nggak. Ayo ngaji. Ayo ngaji Fadli ngaji. Ngaji apa? Ngaji wudhu. Ngaji wudhu ya, ngaji wudhu. Sembuh pokoknya bulet anak imam ini.
Ayo Fadli ngaji wudu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitul wudu'a ila biladasil asri fadlillahi a'ala. Imam lillahi ta'ala ana imallah. Ya Fadli kasih kaos sama duit sama PC. Iya Alonca ganti kamu, namanya siapa? Faiz. Rumahnya mana? Sini. Mana rumah situ, nggak ada rumah kok. Sekolahnya? Oh ya, sekolahnya kelas berapa Faiz? Kelas 4. SD apa MI? SD. Nanti kalau udah lulus kelas 6 melanjutkannya kemana? SMP ya? Mondok bener. Kamu pengen mondok kemana? Sidogiri. Kamu pengen jadi apa nanti kalau udah gede? Hah? Milih mana? Polisi apa dokter? Kiai. Oh pengen jadi kiai? Kenapa kamu pengen jadi kiai? Biar apa? Hah? Udah tahu. Faiz saudaranya berapa? Saudaranya berapa? Punya kakak enggak kamu? Punya. Cowok apa cewek kakaknya? Cewek. Adik punya? Adik punya. Berapa adiknya? 2. Pengen tambah adik lagi apa enggak? Enggak. Hah? Enggak. Lah kalau nanti ibunya punya adik lagi gimana? Enggak tahu. Ya udah kamu mau apa? Sholawatan? Bisa sholawatan? Ayo sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi Muhammadin lahir ke ana ning Mekah dina Senin Ghalat Maulud taune tahun gajah taune tahun gajah ibune Siti Aminah kamane Sayyidah Abdullah kawane Siti Khadijah kawa Siti Aisyah kawa Siti Aisyah. Kamu bisa bahasa Jawa? Hah? Tak. Bisa cak Jawa kamu? Saged bahasa Jawa? Saged. Oh saged. Itu tadi nembang bahasa Jawa ngono. Ya udah ini ada kaos sama duit untuk Faiz. Dah. Niku wis entek barangnya kok maju. Itu kasihkan itu enggak apa-apa. Kamu namanya siapa? Sauki. Kelas berapa sekolahnya? TK. TKA apa TKB? TKA. Sauki mau apa kok maju? Mau apa? Adan. Mau adan. Sauki mau adan. Kalau sudah adan nanti pengen dapat apa? Bagus. Hah? Ya udah, ayo Sauki adan, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sauki, yang ngajari adzan kamu siapa? Ayah. Oh ayah. Ayahmu namanya siapa? Zen. Oh ngono to Zen nek ngulangi adzan anakmu. Itu tangannya kenapa kok dimasukkan ke sak itu? Kenapa? Ada apanya itu di dalam? Apa itu? Hah? Apa itu? Anak sarung dah. Kasih sarung. Masih ada ndak? Nah, itu kasih Sauki.
Ya udah ini tak kasih duitnya Sauki. Sauki wes. Wes sampun jam 10:30.